Awal tahun 2026, dunia dikejutkan oleh suatu konflik global, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2026, yang dimana Amerika Serikat melakukan sebuah serangan pada negara Venezuela dan melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro beserta istrinya yaitu Chila Flores atas tuduhan narkoterorisme. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump melalui via Truth Social. Isu geopolitik ini justru sangat krusial bagi Indonesia karena mengganggu pasokan minyak global dan hal ini juga memicu naiknya inflasi BBM hingga 5-10%. Konflik ini juga membuat harga pangan menjadi naik, lalu menyerang subsidi kita sebagai negara pengimpor energi. Ini juga menjadi guncangan sangat besar bagi dunia tatanan hukum nasional. Dan di sini kita akan membahas bagaimana media internasional dan juga media nasional membingkai berita tersebut. This is CNN Breaking News. Welcome to CNN. I'm Victor Blackwell in Atlanta. The breaking news this morning, President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. With Venezuelan President Nicolas Maduro now in U.S. custody facing federal charges, President Trump has made clear he has big plans for U.S. Mari kita bedah bagaimana dunia luar melihatnya. Media internasional salah satunya CNN dalam hal ini membangun narasi eskalasi AS melawan rezim narkoterorisme Maduro yang curi pemilu di tahun 2024. Membangun narasi yang sangat kuat mengenai legalitasnya. CNN membingkai penangkapan ini sebagai puncak dan pembaruan panjang terhadap media narkoterorisme yang dipimpin oleh Maduro. Fokus CNN di sini terletak pada dakwaan kriminal bahwa penangkapan ini adalah kemenangan bagi keamanan global dan demokrasi. Narasi yang dibangun oleh Amerika Serikat bertindak sebagai polisi dunia yang memulihkan ketertiban. Namun, sudut pandang berbeda hadir di tanah air. Media nasional terkemuka kita, Kompas, mengambil napas yang jauh lebih kritis. Kompas tidak hanya melaporkan fakta penangkapan, tapi secara berani menggunakan diksi kegilaan Donald Trump untuk membingkai aksi militer kita. Berbeda dengan CNN yang berfokus pada sisi kriminal, Kompas menerjemahkan isu ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Narasi yang dibangun media lokal kita lebih menonjolkan aspek ketidakpastian politik dunia yang dipicu oleh tindakan sepihak Amerika, yang dianggap bisa merusak stabilitas dan tatanan hukum internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa AS akan mengelola dan menjual minyak Venezuela untuk membiayai operasional negara tersebut. Trump menyebut hal itu harus dilakukan karena tidak ada biaya apapun dari AS untuk mengelola Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Perbedaan framing ini sangat kontras. Media barat fokus pada human rights dan kriminalitas, sementara media Indonesia lebih peduli pada geopolitical security dan kedaulatan. Mengapa? Karena Indonesia memiliki memori kolektif tentang pentingnya prinsip non-intervensi. Secara lokal, dampaknya mulai nyata. Meskipun hubungan dengan langsung kita dengan Venezuela kecil, ketegangan ini memicu psikologi pasar yang negatif. Rupiah sempat melemah ke angka 16.000 sampai 17.000-an per dolar. AS, Kompas dan media nasional lainnya peringatkan kita bahwa kegilaan politik di satu sisi dunia bisa berujung pada naiknya harga kebutuhan pokok di dapur-dapur kita di Indonesia. Lalu, kenapa framing ini penting? Media internasional memperlihatkan dari lensa hegemoni yang dimana AS mengontrol energi dunia melalui dolar. Sedangkan media kita dari kacamata Pancasila dan non-blok, hari ini mungkin Venezuela, besok bisa saja kita. Pada akhirnya, konflik Venezuela mengajarkan kita suatu hal dalam komunikasi internasional. Berita bukan sekedar fakta, tapi juga soal dari kacamata mana fakta itu dilihat. Menjadi konsumen media yang kritis adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam kepentingan narasi global yang saling berbenturan. Kasus Maduro ungkap bagaimana media bentuk realitas geopolitik kita antara hegemoni global dan kedaulatan lokal sebagai komunikator masa depan.